Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini kami akan menjabarkan serta menjelaskan dalam rangka mengampu tugas besar mata kuliah jaringan telekomunikasi. Kami mengambil judul yaitu keterbatasan infrastruktur telekomunikasi terhadap pertumbuhan usaha mikro di daerah terpencil. Anggota kelompok yang pertama ada Andika Cahya dengan NIM 1101022026 dan yang kedua ada saya sendiri Ahmad Julpan Al-Fajri dengan NIM 110122323279 dan yang terakhir ada Syafiq Akila Hamam dengan NIM 1101223410. Yang pertama, penjabaran mengenai permasalahan serta menjelaskan dari berbagai sudut pandangnya. Yang pertama, ada permasalahan konektivitas yang terbatas. Sudut pandang usaha mikro, kesulitan dalam berkomunikasi dengan pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis dapat menghambat pertumbuhan usaha dan akses ke pasar yang lebih luas. Selanjutnya, sudut pandang dari masyarakat. Masyarakat setempat sulit mengakses informasi penting seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang pekerjaan. Selanjutnya, kurangnya akses internet cepat. Dari sudut pandang para pengusaha mikro, adanya keterbatasan akses internet cepat menghambat inovasi pemasaran online dan kehadiran digital yang merupakan elemen penting dalam ekonomi modern. Serta dari sudut pandang masyarakat, tidak adanya akses internet yang cepat menyulitkan kegiatan pembelajaran jarak jauh, pencarian informasi, dan pemberdayaan komunitas. Selanjutnya, pengaruh pada transaksi keuangan. Dari sudut pandang usaha mikro, kesulitan dalam melakukan transaksi keuangan secara elektronik dapat membatasi fleksibilitas dan efisiensi operasional usaha mikro. Serta dari sudut pandang masyarakat, keterbatasan dalam akses perbankan digital menghambat kemudahan transaksi dan akses ke layanan keuangan. Yang keempat, kurangnya akses ke teknologi modern. Dari sudut pandang usaha mikro, kesulitan menggunakan teknologi modern seperti pembayaran digital, e-commerce, dan manajemen inventaris dapat mengurangi daya saing usaha mikro. Serta sudut pandang dari masyarakat, minimnya akses ke teknologi modern, menghambat peluang pendidikan dan peningkatan keterampilan yang dibutuhkan dalam pasar kerja saat ini. Yang kelima, kesulitan dalam pemasaran dan promosi. Dalam sudut pandang usaha mikro, keterbatasan akses telekomunikasi dapat menghambat upaya pemasaran dan promosi usaha mikro, serta mengurangi jangkauan pasar potensial. Dalam sudut pandang masyarakat, kurangnya konektivitas dapat menghambat upaya pemasaran produk-produk lokal di tingkat nasional maupun internasional. Serta yang keenam, tingginya biaya layanan telekomunikasi. Dalam sudut pandang usaha mikro, biaya layanan telekomunikasi yang tinggi dapat menambah beban operasional, mengurangi profitabilitas, dan membuat harga produk atau layanan menjadi lebih tinggi. Serta sudut pandang masyarakat, tingginya biaya layanan telekomunikasi dapat menjadi hambatan bagi individu dan keluarga dalam mengakses layanan komunikasi yang esensial. Selanjutnya, ada jabarkan solusi-solusi yang mungkin diberikan, serta berikan langkah-langkah bagaimana solusi tersebut dapat diterapkan dan apa saja yang diperlukan untuk menerapkannya. Yang pertama ada pengembangan infrastruktur, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, identifikasi daerah prioritas, lakukan survei untuk menentukan daerah terpencil yang membutuhkan infrastruktur telekomunikasi. Yang kedua, ada kajian kebutuhan, analisis kebutuhan infrastruktur berdasarkan jumlah penduduk, potensi ekonomi, dan pertumbuhan usaha mikro. Ketiga, rencana pembangunan. Rancang rencana pembangunan jaringan yang memperhitungkan topografi dan geografi setempat.
Keempat, ada hal yang diperlukan. Yang pertama ada anggaran pembangunan, tim ahli untuk kajian dan perencanaan. Kedua, ada teknologi nirkabel. Ada langkah-langkah evaluasi teknologi tersedia. Tinggal teknologi nirkabel yang sesuai dengan kondisi daerah. Kedua, ada infrastruktur pendukung. Pastikan kesediaan infrastruktur pendukung seperti menara sinyal dan stasiun basis. Ketiga, yang diperlukan investasi dalam perangkat nirkabel, pembangunan atau pembaruan infrastruktur pendukung. Selanjutnya ada kolaborasi dengan swasta. Yang pertama ada langkah-langkah penyelidikan potensial mitra swasta, identifikasi perusahaan telekomunikasi yang berminat untuk berinvestasi di daerah terpencil. Kedua, ada diskusi kemitraan. Lakukan diskusi mendalam untuk merumuskan kemitraan yang saling menguntungkan. Ketiga, hal yang diperlukan tim negosiasi, perjanjian kemitraan yang terperinci. Yang keempat adalah pelatihan dan pendidikan. Langkah-langkah yang dibutuhkan adalah pertama, penyelidikan kebutuhan pendidikan, yaitu lakukan survei untuk menentukan tingkat pemahaman masyarakat terhadap teknologi. Kemudian, desain program pelatihan. Buat program pelatihan yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan masyarakat setempat. Nah, hal-hal yang diperlukan adalah yang pertama itu dana untuk pelatihan dan pendidikan. Serta yang kedua, materi pelatihan yang disesuaikan. Oke, selanjutnya. Yang kelima adalah regulasi yang mendukung. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama adalah analisis regulasi yang ada. Hijau regulasi telekomunikasi yang berlaku dan identifikasi hambatan. Kemudian, advokasi untuk perubahan regulasi. Gencarkan kampanye advokasi untuk mendorong perubahan regulasi yang mendukung pengembangan infrastruktur. Hal-hal yang diperlukan adalah yang pertama jelas adalah ada tim hukum. Kemudian yang kedua, hubungan yang baik dengan pihak yang berwenang. Oke, selanjutnya. Yang keenam, teknologi satelit. Langkah-langkah yang dilakukan adalah, pertama ada studi kelayakan. Evaluasi kelayakan penerapan teknologi satelit dengan mempertimbangkan biaya dan kehandalan. Kemudian, implementasi bertahap. Terapkan solusi teknologi satelit secara bertahap sesuai dengan pengembangan kebutuhan. Nah, hal-hal yang diperlukan adalah anggaran untuk studi kelayakan dan implementasi. Selanjutnya, mitra kerjasama dengan penyedia layanan satelit. Aspek-aspek yang diberikan untuk implementasi solusi. Yang pertama, investasi finansial. Sumber daya finansial yang mencukupi untuk pembangunan dan pemeliharaan. Kemudian, kerjasama pemerintah dan swasta. Kolaboratif. Anjing. Ulang, Cok. Kenapa sih gue banyak tipu, anjing? Tenang, Cok. Itu aspek yang diperlukan, ini bukan aspek yang diberi. Ya, sorry. Ntar gue baca dulu bentar. Oke. Aspek-aspek yang diperlukan untuk implementasi solusi. Yang pertama adalah investasi finansial. Sumber daya finansial yang mencukupi untuk pembangunan dan pemeliharaan. Kemudian, kerjasama pemerintah dan swasta, yaitu kolaborasi yang efektif antara pemerintah serta perusahaan swasta dan lembaga lainnya. Yang ketiga adalah keterlibatan komunitas. Partisipasi dan dukungan aktif dari masyarakat setempat. Dan yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi, yaitu sistem pemantauan untuk mengukur efektivitas solusi yang diterapkan. Oke. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun materi yang disampaikan. Terima kasih. Nice try. Anjing.